Halo guys, jumpa lagi sama gue Billy Christian. Selamat datang di YouTube channel gue Billy Christian. Kali ini kita berada di Horror Talk. Di sini teman-teman bisa bercerita tentang hal-hal seputar mistis, pengalaman serem-serem yang teman-teman alami sendiri, dan juga teman-teman nggak harus indigo untuk berada di sini. Caranya gimana? Caranya ngirim DM aja ke gua, ke Instagramnya Billy Christian Film. Nanti kalian ceritain di situ pengalaman kalian. Nanti gua akan milih cerita yang paling seru, kemudian akan gua wawancara di YouTube channel Billy Christian. Oke, hari ini gue bersama dengan rekan gue, co-host gue, ada Bun Bun, Nia Bun Bun, dan juga bintang tamu kita malam ini yaitu Thomas Kurniawan. Oke, hai, nama gue Thomas, tapi orang-orang kenalnya Tomku. Orang lebih banyak yang kenal gue namanya Tomku, karena Thomas Kurniawan kayaknya udah banyak gitu yang pakai nama itu, tapi jadi kalau spesifik namanya nama panggungnya Tomku lah gitu. Gue kerja sebagai art director di salah satu agency, ya terus memang bekerja pokoknya di bidang kreatif aja sih, gitu. I see. Oke, kalau Bun Bun ibu rumah tangga ya. Mak-mak bandel kemang, Kak. Oke, Thomas, boleh silakan memulai, terserah mau dari mana dulu nih. Oke, gue bingung sih kalau misalnya cari dibilang horor juga kalau gue juga maksudnya gimana ya? Karena kayak kalau udah ngalamin sih nggak ngerasa horor gitu, kayak salah satu hal yang normal gitu. Tapi mungkin hal-hal ini tuh yang gue alamin nggak semua orang ngalamin juga gitu. Tapi kalau misalnya mau cerita dari yang horor, gue mungkin bisa mulai dari yang saat gue kerja di salah satu company di Jakarta Utara. Jadi waktu itu kita tuh kerja di satu rumah, jadi rumah itu dipakai sebagai kantor sekaligus tempat tinggal buat krunya gitu. Waktu itu nggak terlalu banyak sih, cuma 6 orang. Ini juga kantor kreatif. Kita tuh jadi kayak kerjanya tuh bener-bener kayak apa ya, casual gitu. Jadi kayak kerjanya ya udah gitu pakai baju biasa, nggak pernah kerja kayak pakai kemeja gitu. Gue nggak pernah sih, selama ini selalu kayak gitu. Nah terus suatu hari itu kalau nggak salah tahun 2012. Nah, gue sama salah satu temen gue itu, kita iseng gitu. Kita install Ghost Rider di iPad gue gitu. Kita iseng aja, ini ada apps baru nih, kita install yuk gitu. Ghost Rider beneran apa enggak gitu. Ya udah kita coba tuh siang-siang itu kita main. Kita main, kita nyalain gitu kan. Yang lain sambil makan gitu. Terus kita ngelihat kayak ada titik-titiknya mulai itu ada kayak muncul di ruang tamu, ada merah gitu kan. Terus ya udah kita bercanda aja kayak ada kayak gitu. Terus dia pindah ke ruang kantor, terus dia pindah ke dapur gitu. Tapi ya udah kita cuman kayak making fun aja gitu. Ya udah kan, gue berdua nih sama teman gue ini. Terus malamnya tiba-tiba jadi akhirnya gue diganggu gitu. Gara-gara mainan Ghost Rider itu. Jadi pas malam-malam itu tiba-tiba ada yang teriak di kuping gue. Bener-bener literally teriak kenceng banget, dan itu gue langsung kayak kaku, langsung beku gitu, kayak serem banget gitu, kayak bener-bener audible gitu ngomong, lu mau ngeliat tuh ada yang nungguin lu depan pintu, perutnya bolong, dia ngomong kayak gitu. Tapi somehow bahasanya bukan bahasa Indonesia juga gitu, gue juga nggak bisa ngejelasin, cuman kayak dia kayak bahasa yang kayak telepati gitu, lu ngerti, tapi kayak artinya kayak gitulah gitu. Tapi bahasanya bukan bahasa Indonesia, dan suaranya juga dibilang kayak suara manusia juga bukan gitu. Suaranya tapi kayak lebih kayak suara cowok gitu. Berat gitu dan keras, dan satu ngedenger kayak badan lu langsung udah beku aja gitu. Nah terus gue langsung melek gitu, tapi kayak nggak bisa gerak gitu, badan gue kayak beku banget. Dan somehow gue tuh kayak bisa ngeliat yang ada di balik pintu gitu, kayak ada yang memang kayak ada yang nungguin, ada yang apa gitu. Nah, malam itu juga ternyata si temen gue ini yang tadi siang main bareng sama gue Ghost Rider itu, lampu kamarnya nyala juga gitu. Gak lama. Akhirnya ya udah gue keluar, kita ngobrol gitu. Lu kenapa kebangun gitu? Dia cerita dia juga ada yang digangguin gitu. Oh, masa sih gitu? Ya udah kita turun ke bawah aja deh buat ngambil minum gitu kan, ke dapur. Dapur ada di bawah. Pas kita turun tangga, tiba-tiba ada suara kerincingan gitu, kayak kerincing gitu. Lari kayak dari ruang tamu ke ruang kerja.
Kita masih di tangga tuh, kita masih di tangga, berhenti dulu sambil nungguin kayak ini suara apaan ya gitu, kayak malam-malam itu sekitar jam 1:30 gitu deh. Ada kerincing. Kita pindah ke dapur, dia ngikutin kerincing. Terus gue langsung kayak dapat bayangan tuh kayak ini tuh kayak anak kecil gitu, anak kecil yang kayak zaman dulu tuh nggak tahu sih ya, kalau sekarang kayaknya udah jarang ya anak kecil yang dikasih rantai di kaki itu. Nah ini tuh kayak anak kecil gitu kayak sengaja lari kayak ngajak main gitu, dan fotonya tuh lucunya tuh mirip sama yang kayak di Ghost Radar yang kita mainin tadi siang gitu. Itu bener-bener kita ngedenger bukan gue doang kan, jadi berdua sama teman gue itu sampai kebesokannya. Setelah itu pokoknya seminggu atau 10 hari gue digangguin terus. Tapi kalau teman gue enggak gitu. Gue sejak dari saat itu gue digangguin terus sampai nggak bisa tidur. Kalau belum pagi gitu, kalau belum ada matahari, gue kayak nggak bisa tidur aja. Macam-macam digangguinnya tuh, bisa yang kayak lagi tidur tiba-tiba tangan gue ditarik gitu. Terus kayak gue kebangun ada 2 orang yang kayak lagi kayak main di sebelah ranjang gue, kakek-kakek gitu, ada yang kayak kecil, ada yang gendut, sama yang satunya kayak kurus gitu, lagi bercanda gitu. Nah itu waktu itu gue udah sempet yang lumayan kesel sih, sampai gue bilang, maksudnya gue usir gitu kan, maksudnya ya lu ngeganggu banget gitu. Terus dia kayak sampai ngomong, mereka tuh ngomong kayak pengen nyelakain gue gitu, katanya pengen ngedorongin gue di tangga gitu. Terus kayak gue juga ngelihat yang kayak ada yang melayang-melayang di depan pintu kamar gue, kayak sosoknya cowok kurus banget gitu, tapi kayak melayang-melayang gitu tuh di depan pintu gitu. Jadi kayak macam selama seminggu itu lumayan ganggu banget gitu, sampai bos gue tuh nyuruh kayak kayaknya lu cari bantuan deh ke orang pintar kayak, atau ke dokter atau ke pendeta gitu, jangan sampai maksudnya ngeganggu kesehatan lu, karena gue nggak bisa tidur gitu, sampai harus konsumsi yang kayak obat-obat tidur gitu kayak selama hampir seminggu itu. Dan ternyata kayaknya itu ada sangkut pautnya sama yang ini loh, bulan 7 di penanggalan Cina gitu. Kok di orang-orang Chinese itu kan percaya di bulan 7 ini tuh ada yang namanya Ghost Festival gitu. Jadi yang dimana yang kayak hantu-hantu itu berkeliaran buat dikasih makan gitu. Nah kebetulan gue itu tinggal di kawasan yang kebanyakan mayoritas itu Chinese di komplek itu, dan mereka itu banyak yang kayak merayakan kayak momen itu gitu. Jadi kayak rumah yang tempat gue tinggal itu kayaknya ya ada banyak yang lewat aja gitu selama itu gitu. Apesnya di situ sih. Mungkin itu cerita yang menurut gue lumayan serem karena ngeganggu aja gitu, keganggunya udah sampai fisik gitu, bukan yang kayak di astral. Tapi lo udah nggak ngelakuin apa-apa, udah biarin gitu aja gitu. Ya gue berdoa sih. Gue kadang so mikir kayak iman gue nggak punya iman apa gimana kok gue digangguin terus gitu. Padahal gue doa aja gitu. Tapi yang nggak tahu deh, mungkin kayak di situ kayak gue lebih lagi sensitif aja kali ya. Lagi sensitif banget gitu. Terus jadi mereka kayak nyadar gue peka sama mereka. Jadi kayak banyak yang mau ngomong aja gitu. Akhir hilangnya gimana? Udah kayaknya gitu aja udah hilang. Setelah yang kayak momen-momen itu udah lewat, yang acara festival itu udah nggak pernah terlalu diganggu sih. Jadi kalau gua itu lebih banyak pengalamannya itu lebih ke astral mungkin ya, bila sebutannya ya. Jadi kayak kalau yang langsung di dunia yang kayak di dimensi kita sekarang ini jarang banget gitu. Selain yang momen-momen yang gue ceritain tadi. I see. Oke. Nah, mungkin teman-teman penasaran kali ya, maksudnya oke, udah sejauh ini udah kayaknya lo juga cool with it gitu. Nah, sebenarnya lo itu emang punya kemampuan untuk emang peka atau emang lagi apes aja tuh, atau gimana tuh? Nah, ini juga gue sebenarnya sampai sekarang tuh masih mencari tahu gitu ya, karena kayak gue nggak bisa mempatenkan kayak, oh gue indigo gitu, karena kalau gue pikir kalau orang indigo itu kan bisa menguasai gift-nya itu ya gitu, sedangkan gue tuh kayak gue nggak menguasai gitu, tapi gue udah mengalami hal-hal yang gue bilang maksudnya kayak yang astral itu udah dari lumayan lama gitu, udah dari kecil malah sebenarnya gitu. Cuman kayak baru sadar itu setelah ada yang menyadarkan, dan mulai dari saat itu mulai makin peka gitu. Jadi tapi gue nggak bisa kontrol. Kadang Gimana? kalau lagi kecapean, nah bablas tuh bisa tuh. Gue bisa bablas. Jadi gue bingung sih nyebutnya apa ya, karena gue nggak pernah belajar juga gitu. Tapi ya gue cuman bisa bilang kayak gue itu mirip banget sama kayak film Insidious. Saat lu kayak tidur itu badan gue nggak tahu rohnya atau jiwanya itu kayak bisa pindah dimensi lain tapi tempatnya sama. Jadi kayak gue tuh bisa ngelihat yang kayak saat gue tembus ke dimensi itu bisa ngelihat yang kayak siapa sih yang ada di dimensi lain gitu.
Persis banget sih sama si Insidious itu, persis banget. Gue makanya pas nonton Insidious, wah ini kayaknya dibikinnya memang mirip, emang kayaknya kejadian nyata. Ada orang-orang yang ngalamin juga nih gitu. Cuman ya mungkin lebih agak di hiperbolakan gitu ya. Tapi konsepnya mirip banget persis. Oke. Kayak gitu. Nah, sebelum lo cerita tentang apa yang lo alamin kayak di Insidious, gue pengen tanya dulu nih sama Bun Bun. Bun, pendapat Bun Bun sama roh-roh tadi itu, cerita yang tadi, roh-roh yang mengganggu Tomko ini, itu roh-roh yang kayak gimana tuh? Emang ada kaitannya sama bulan ke-7 itu, Ghost Month itu, di tradisi Chinese, atau gimana? Bun Bun ngeliatnya gimana tuh? Kalau menurut Bun? Iya, kebetulan kan aku juga banyak banget temen yang Chinese ya. Jadi tahulah kalau lagi Ghost Festival itu kan biasanya mereka kan suka kasih makanan memang buat arwah-arwah penasaran yang nggak dikasih makanan sama keluarganya. Jadi itu nanti kan ada altar, banyak makanan, terus kayak kita tuh ngebakarin uang, ngebakarin baju kan kayak gitu-gitu kan. Nah, biasanya kalau di Chinese kan mereka percaya pas pada saat Ghost Festival itu kan semuanya lagi pada keluar tuh Kak. Makhluk-makhluk yang ya banyak lah jenisnya ya. Nggak bisa disebutin satu-satu. Tapi yang pasti pas pertama aku pengen tanya deh Kak Tomko, itu pas main Ghost Rider-nya itu di kantor atau di mana? Di kantor. Jadi kantornya itu kita berupa rumah nih. Lantai 1 itu dijadiin kantor, lantai 2 itu tempat kamar-kamar kita gitu. Kita mainnya di lantai 2. Di lantai 1 di kantor. Itu rumahnya rumah lama bukan? Iya. Rumah lama ya? Ya. Oke. Kalau rumah lama sebenarnya kan memang ya semua rumah sih bukan rumah lama aja, semua rumah pasti ada penunggunya kan. Cuman kalau rumah lama dia kan memang karena sudah bertahun-tahun jadi biasanya aktivitasnya lebih berasa gitu. Apalagi sama orang yang punya kepekaan agak tinggi gitu. Terus udah gitu pas lagi main Ghost Rider itu kayaknya ada satu temen yang mungkin agak sedikit kayak nantangin gitu. Betul. Ya, bener. Bener. Ya, jadi ada temen yang nantangin tapi dalam hati. Nah, jeleknya kalau kita ngomong dalam hati, mereka bisa tahu. Kecuali kalau kita ngomong kayak gini ya Kak, mereka nggak dengar. Tapi kalau kita ngomong dalam hati ngomongin mereka, mereka bisa tahu. Nah, karena ditantangin, jadi mereka tuh mau menunjukkan, oh ya nih loh, gue ada loh di sini loh, begitu sih sebenarnya gitu. Dan yang Kakak Tomku dengar itu orang Belanda. Dia ngomong bahasa Belanda, Kak. Oh, benar ya berarti ya? Ya, bahasa Belanda. Tapi kok bisa ngerti ya, bisa kayak bahasanya kayak gue ngerti gitu, kayak dia ngomongnya kayak, nih ada yang nungguin gitu depan pintu. Padahal iya, sebenarnya kalau komunikasi kan maksudnya kan kita kan kalau komunikasi sama mereka kan pakai batin ya Kak, bukan kayak kita ngomong begini kan sama manusia gitu. Jadi mereka mau pakai bahasa apapun biasanya kita memang bisa ngerti sih, karena kan omongannya lewat batin. Terus masalahnya Kakak itu kecapean, frekuensi badan itu turun, kepekaan jadi naik, begitu ceritanya. Ya. Kayak bisa sampai seminggu ya. Iya, begitu. Jadi kalau kita badan kecapean, memang kan frekuensi tubuh kita kan turun kan. Jadi kenapa lebih peka dan biasanya kalau orang yang belum bisa handle, ya udah kelihatan lah semuanya begitu. Kecuali kalau sudah bisa handle, mungkin bisa di on off ya Kak, kan ada tombol on off-nya sendiri tuh nanti biasanya kalau udah jago. Terus Kakak Tomko, apakah ada keturunan dari nyokap? Jadi kalau dari keluarga mama itu memang setiap kali ada generasi itu satu garis itu pasti ada gitu yang kayak gitu. Nah, kalau dari yang angkatan mama itu ada sepupunya yang punya, dia kayak dapat gift-nya tuh yang bisa nyembuhin. Dia tuh kayak healing gitu. Nah, terus kayaknya kalau di bagian aku, di garis aku kayaknya aku nih yang kena nih. Kayak paling anehnya di aku gitu. Iya, soalnya aku lihatnya juga begitu. Terus yang Kakak bilang, kalau lagi tidur, keluar-keluar itu namanya, kita sebutnya astral projection, Kak. Oke. Iya. Tapi kalau nggak balik lagi bisa liwat ya, Kak. Hati-hati ya. Ya. Jangan pecicilan main-main kemana-mana ya, Kak. Waktu itu pernah kejadian kayak gitu. Pernah. Waktu itu sempet yang kayak mau balik itu susah banget. Gara-gara keluar-keluar jauh gitu. Ya, begitulah. Udah sih, Kak Billy, ada lagi? Mungkin ada yang mau ditanyain atau gimana gitu. Jadi kalau yang waktu kejadian itu berarti memang yang kayak temen aku juga memang diganggu juga ya itu ya, yang saat bersamaan itu ya.
Iya, kena. Cuman kan maksudnya kan gangguannya beda-beda ya, Kak. Kan tergantung sensitivitas orang kan beda-beda juga. Masing-masing kan kepekaan juga beda-beda. Cuman kan kadang-kadang ada juga orang yang ngerasa, oh ya mungkin ini mungkin perasaan aja kali, atau mungkin ya halusinasi kah atau apa gitu. Tapi mereka memang mau menunjukkan eksistensinya karena ditantang gitu. Oh, got it. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Mereka nggak Iya. jahat kok. Cuma pengen kasih tahu Sekarang aja kalau udah mereka mulai eksis. biasa sih. Iya.